Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Syafi'i dari Sekolah IPA 3. Saya akan menganalisis argumen dan fakta serta memberikan sanggahan, argumen dan solusi dari masalah atau mosi yang diperdebatkan. Mosi yang diperdebatkan yaitu di negara dengan indeks korupsi yang tinggi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada bobot objek suatu sekolah dan indeks kejujuran siswa. Pertama, pendapat yaitu tentang penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada bobot objek suatu sekolah. Pada umumnya atau yang berkembang pada masyarakat, bobot objek suatu sekolah atau integritas suatu sekolah yang baik mencerminkan akademis yang baik pula. Akan tetapi tidak pada nyatanya seperti itu selalu. Mengapa saya katakan demikian? Karena di beberapa sekolah unggulan justru dengan integritas yang menurut masyarakat baik, terdapat banyak pula siswa yang nilai akademisnya tidak baik bahkan buruk, sehingga bobot objek suatu sekolah atau integritas suatu sekolah yang baik tidak dapat menjadi upaya atau patokan untuk upaya mencegah korupsi di Indonesia. Pendapat kedua yaitu bahwa indeks kejujuran siswa dapat menjadi upaya pencegahan korupsi. Memang benar, kejujuran dibutuhkan untuk mencegah atau memberantas korupsi. Akan tetapi, indeks kejujuran siswa ada suatu tes yang dilakukan dalam skala beberapa hari atau juga seminggu atau lebih, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku yang memang ada pada mahasiswa tersebut, sehingga pada implementasinya hanya terdapat beberapa orang atau mahasiswa yang memang memiliki sikap jujur, tetapi masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa jujur, sehingga pendapat ini atau indeks kejujuran siswa tidak dapat menjadi tolak ukur untuk penerimaan mahasiswa baru dan juga sebagai upaya mencegah adanya korupsi. Selanjutnya saya akan memberikan argumen terhadap mosi yang diperdebatkan. Saya sangat tidak setuju terhadap mosi yang ada, dikarenakan tidak hanya mahasiswa yang perlu diberikan pembinaan atau pendidikan anti korupsi untuk mencegah adanya korupsi di suatu negara, khususnya Indonesia. Para siswa seperti siswa SD, SMP, dan SMA juga perlu, bahkan harus diberikan pendidikan anti korupsi. Mengapa? Mereka harus dididik sedini mungkin, sehingga setelah mereka dewasa, mereka akan mengetahui bahwa korupsi itu tidak baik, bahwa korupsi itu merugikan negara, bahwa korupsi itu dapat menyebabkan berbagai hal yang tidak baik bagi masyarakat. Sehingga pendidikan anti korupsi sangat penting terhadap siswa yang levelnya masih di bawah mahasiswa. Faktanya adalah di negara Hong Kong yang merupakan negara sangat korup, pada tahun 1974 mereka melakukan pendidikan anti korupsi dan hasilnya sangat memuaskan, yaitu mereka menjadi negara paling bersih dari korupsi serta menjadi negara urutan ke-15 dari 158 negara yang bersih dan IPK-nya sangat tinggi, yaitu 8,3. Keberhasilan ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan pendidikan anti korupsi yang mereka lakukan. Pendidikan anti korupsi yang mereka lakukan sangat manjur terhadap pemberantasan korupsi yang ada di negara tersebut. Jika dibandingkan pemberantasan korupsi lain, pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal akan memberikan beberapa keuntungan kepada pemerintah. Yang pertama, lembaga pendidikan sudah stabil, sehingga pemerintah tidak perlu repot-repot lagi membangun lembaga atau instansi yang khusus untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Kedua,
Tidak menambah budget pemerintah secara besar-besaran, seperti pada mahasiswa yang harus melakukan seminar untuk melakukan pembelajaran atau pendidikan terhadap mahasiswa, sehingga pemerintah dapat menghemat budget tersebut. Yang ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir, merupakan investasi bangsa dalam jangka panjang. Pendidikan anti korupsi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti pengetahuan tentang korupsi kepada siswa, pengembangan sikap atau karakter siswa, perubahan sikap yang terjadi dan penilaian guru terhadap sikap tersebut, perspektif moral dan konvensional, serta, dan ini yang paling penting, pengembangan karakter anti korupsi. Salah satunya atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu seperti berikut: melatih siswa untuk menentukan pilihan perilakunya, memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel, di mana siswa bisa bekerja sama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari masyarakat atau guru. Tidak begitu terfokus terhadap suatu hal atau temuan fakta seperti berapa PNS yang terlibat dalam korupsi, berapa uang yang hilang karena korupsi, dan juga berapa hukuman yang tepat untuk para koruptor. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dan dengan cara apa informasi bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang didapat dan pengetahuan apa yang diandalkan, serta posisi apa yang harus dipilih. Sehingga dengan melatih siswa menggunakan teknik berpikir kritis, mereka dapat menjawab semua pertanyaan tersebut. Dan terakhir, melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas sosial di sekolah dan di lingkungannya. Ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial di mana mereka tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting, akan tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang biasanya ada pada koruptor. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari argumen dan fakta yang telah dikemukakan adalah pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di sekolah secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam jangka panjang pendidikan anti korupsi akan membantu atau berkontribusi terhadap upaya pencegahan korupsi sebagaimana pengalaman negara lain seperti Hong Kong. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan generasi masa depan memiliki karakter anti korupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan anti korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu, pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi, dan konasi siswa mampu mengembangkan secara maksimal dan berkelanjutan. Baiklah, itu saja dari saya mengenai mosi yang diperdebatkan dan argumen dan fakta yang saya kemukakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.